Saudara kekasih yang di sini, tadi saya masuk, saya melihat masih ada pohon Natal. Jadi saya pikir belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Kiranya semangat Natal senantiasa menyertai kehidupan kita sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh berkhotbah dengan tema dipanggil untuk tugas mulia. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan menghadap Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh sekali lagi belajar akan firman Tuhan yang menjadi landasan dan juga kekuatan kami ketika kami menapaki jalan-jalan kehidupan ini. Bapak, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu dan biarlah kuasa urapan Roh Kudus yang boleh menolong hamba-Mu untuk menyampaikan maksud dan juga pesan firman Tuhan yang boleh menjadi berkat baik buat hamba-Mu maupun juga jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, bersabdalah dalam firman-Mu, sebab setiap kami sudah siap untuk menerima dan menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, satu kali ada satu pekerjaan konstruksi, gitu ya, satu pekerjaan konstruksi entah membangun berapa tingkat, tetapi salah satu pengerjanya itu sedang berada kemungkinan di tingkat 3. Dan saat itu dia hendak memberikan pesan kepada salah seorang temannya pengerja juga yang ada di lantai dasar gitu ya, yang di luar di lantai 1. Tetapi ketika dia berteriak-teriak memanggil, temannya nggak dengar. Dan tentunya pekerjaan konstruksi itu pasti ribut ya dengan mesin-mesin gitu ya, mesin molen atau segala macam. Sehingga dia memiliki ide ya, karena tidak dia berdiri tepat di bawah temannya, tapi di lantai 1 dia coba dengan ide, dia rogoh kantongnya, dia ambil uang koin 500 gitu ya, dia jatuhkan persis kena itu di temannya ya. Temannya ini sedang memperhatikan HP, dia kena di tangannya, tapi temannya tidak melihat ke atas dari mana jatuhnya uang koin, tapi dia mengambil lalu dimasukkan di kantong dia. Sekali lagi dia rogoh, masih ada uang 1000 koin, dia jatuhkan lagi, temannya masih tidak merasa. Dia bilang, ada rezeki, dia masukkan lagi, tetap memegang HP, dia masukkan lagi di kantong. Terus akhirnya agak-agak gimana gitu ya, ini pesan harus disampaikan gitu. Akhirnya dia melihat di sekitarnya, pasti ada kerikil ya, karena konstruksi dia lihat ada batu kecil gitu. Dia jatuhkan, tepat kena di bahunya. Dan sekali lagi dia tidak merasa. Untuk ketiga kalinya dia hanya mengebaskan bahunya begini gitu ya, dia pikir ada jatuhan runtuhan kecil gitu dari konstruksi. Sedikit agak kesal mungkin ya bro. Agak kesal, dia ambil kerikil yang sedikit agak besar dan kali ini dia mau menjatuhkan tepat supaya dia bisa fokus di mana arah jatuhnya barang-barang itu gitu ya, 2 uang koin, terus habis itu kerikil kecil. Dan sekarangnya agak besar gitu. Dan dia benar-benar lihat dia mau jatuhkan di atas kepalanya gitu ya. Dan benar-benar tepat dia jatuh di atas kepalanya. Sehingga apa? Tadi kan kecil ya, agak besar pastinya apa? Sakit lah, aduh gitu. Dan ketika dia bilang aduh, yang dia langsungkan spontan dia lakukan adalah dia melihat ke atas. Setelah melihat ke atas baru temannya ini memberikan aba-aba kalau dia akan memberi pesan. Dan dia menulis cari kertas dan dia lemparkan berserta batu gitu ya, sehingga temannya mendapatkan pesan gitu ya. Nah, ilustrasi ini seringkali kita juga alami gitu ya. Ketika hiruk pikuk kehidupan ini membuat kita tidak bisa fokus. Dan hal ini juga dialami oleh bangsa Israel di dalam pembacaan di Yesaya 42. Di mana bangsa Israel ini telah sekian kali mengadakan pelanggaran gitu ya, melakukan pelanggaran dan juga merupakan bangsa yang bebal. Sehingga karena kasihnya Allah memberikan satu suasana dan satu situasi yang membuat bangsa Israel mau tidak mau akan mengadah ke atas dan mencari Tuhan, melihat Tuhan. Seperti seorang pengerja ini, mau tidak mau spontan dia akan melihat ke atas. Nah, pembacaan di
Yesaya 42 ini adalah konteks di mana bangsa Israel sedang mengalami masa penderitaan, tekanan, dan juga masa penindasan. Karena mereka dibuang oleh Allah di bangsa Babel gitu ya. Sehingga suatu suasana yang tidak enak, sehingga mereka menjerit dan juga meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Kalau sebelumnya mereka mencari-cari jalannya sendiri dan melakukan upaya dengan kekuatan sendiri, kali ini ketika suasana diizinkan Tuhan untuk dibuang, mereka mau tidak mau melihat dan mencari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kami merintis satu pelayanan rumah bengkel dengan komunitas-komunitas iman, di mana rumah bengkel ini menghadirkan gereja kepada komunitas-komunitas yang sulit untuk mendapatkan firman Tuhan, mendengarkan Injil Tuhan, atau bahkan juga mereka yang terabai, terpuruk, atau yang tidak terpelihara, teraniaya. Kami coba merintis komunitas-komunitas ini. Saya melihat tidak mudah, ya. Bahkan kami juga harus berhadapan dengan karakter-karakter yang sulit, gitu ya. Dan juga karena mayoritas yang kami tuju adalah orang-orang non. Banyak juga air mata yang harus kami cucurkan. Dan dikala itu tahun 2022, dan dikala perintisan itu kami juga diizinkan Tuhan untuk situasi episode anak saya keluar masuk rumah sakit. Sangat-sangat tidak mudah. Dan mungkin seperti pengerja tadi, dari himpitan sana sini dalam pelayanan dan dalam kehidupan keluarga, bahkan juga saya juga sekolah ada masa-masa pas ujian. Bu Ina tahu sendiri ya, pas ujian gitu ya harus. Tetapi itu membuat kami dilatih dan dilatih untuk fokus kepada Tuhan. Dan saya melihat di dalam perjalanan itu saya melihat bagaimana Tuhan begitu sabar dan tekun setia untuk jiwa-jiwa yang terhilang yang untuk digapai oleh Tuhan. Dan saya juga melihat bahwa Dia tidak mengerjakan hanya kepada orang lain di komunitas kami, tetapi juga memperhatikan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Dan itu yang terjadi dalam keluarga saya dan kehidupan anak saya. 3 tahun sepertinya berpuluh-puluh tahun, tidak mudah, banyak cucuran air mata. Tapi di situ saya dan suami dan juga pengerja yang lain, itu seperti kayak dipaksa, dipaksa gitu ya, dipaksa untuk menundukkan diri. Karena kami mau dipakai Tuhan luar biasa, menjangkau jiwa-jiwa. Dan saya melihat di sini bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia melihat bahwa satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Dan Allah tidak pernah menyerah dan tidak pernah gagal di dalam pekerjaannya. Yang membuat kami kuat dan pengerja kami kuat adalah firman dan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami. Sehingga ketika 3 tahun di dalam perintisan maupun juga episode kami mendampingi anak kami tidak melihat penderitaan itu. Akhirnya kami dipaksa untuk melihat bukan penderitaan, tetapi proses di mana Tuhan melatih kami dan kami menikmatinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, bangsa Israel diizinkan Tuhan karena kebebalannya. Untuk apa? Untuk mereka kembali kepada Tuhan. Untuk kembali fokus. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak kita kembali melihat dalam Yesaya 42 ayat 1-7. Dan sesungguhnya pada ayat 1-4 itu juga kembali dikutip di dalam perjanjian baru. Yaitu di dalam Matius 12 ayat 18-21. Kita melihat di dalam ayat 1. Di situ dikatakan, itu hambaku, aku menaruh rohku ke atasnya, dan Yesus sebagai Mesias yang diurapi Roh Kudus supaya melaksanakan tugas penebusan. Ayat 1-7 ini menjadi metafora akan kehadiran hamba Tuhan yang diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah. Hamba Tuhan yang menjadi sau teladan untuk setiap hamba Tuhan di muka bumi ini. Untuk apa? Mereka memiliki teladan yang sejati, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Sehingga di Yesaya menubuatkan akan ada hamba yang kupegang, yang dipilih, dan kepadanya rohku
dan kepadanya aku telah menaruh rohku ke atasnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika dia hadir ke dunia, dia sebagai manusia. Dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Tetapi dalam kemanusiaannya dan di dalam sebagai teladan, dia juga mendapatkan Roh Kudus untuk ketika dia melaksanakan tugasnya. Dan itu dinubuatkan di dalam kitab Yesaya dan dibuktikan dibuktikan dan telah ada di dalam perjanjian baru, dan di Kisah Para Rasul juga dinyatakan di dalamnya. Bapak Ibu, ketika kita melihat Tuhan Yesus sebagai Mesias, di ayat yang selanjutnya di masih ayat 1, dia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dengan kuasa Roh Kudus, Mesias membawa norma-norma keadilan yang kudus, prinsip-prinsip keadilan sejati ilahi kepada bangsa-bangsa dengan sifat dan pekerjaan karakter hamba Tuhan yang misioner. Dan ini terurai di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Nah, di sini kita melihat bahwa hamba Tuhan tersebut yang dipilih oleh Allah adalah dalam diri Tuhan Yesus. Dia menjadi saut teladan, dan itu akan diikuti oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, yaitu siapa? Pengikut-pengikutnya. Pada waktu itu yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kita, dan sampai bumi kesudahannya. Bapak Ibu, kuasa dan kedaulatan Allah pada ayat yang kelima, kalau kita perhatikan, itu telah memanggil kita untuk mengajak umatnya menjadi hamba Tuhan. Jadi perkataan hamba Tuhan di sini adalah orang yang benar-benar mau percaya, tunduk, taat akan firman Tuhan, dan melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dialah hamba Tuhan. Ya, jadi kalau di sini diartikan atau dimengerti, hamba Tuhan adalah setiap kita, setiap orang Kristen. Apa maksud Allah menghadirkan hamba Tuhan? Kita melihat pada ayat yang ke-6 dan 7. Maksud menghadirkan hamba Tuhan adalah untuk maksud penyelamatan, menjadi terang bangsa-bangsa, dan membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu. Dan ini merupakan panggilan dan tugas mulia Tuhan Yesus dan semua pengikutnya. Namun realitanya tidak semua orang merespon panggilan ini. Ketika saya merenungkan ayat ini, bagian ini, saya mendapati dua hal. Kalau kita lihat di dalam pembacaan yang kedua, itu di dalam Kisah Para Rasul 19, ada kemungkinan mereka tidak merespon karena ketidaktahuan mereka. Mereka notabene sudah bertobat di dalam baptisan Yohanes, tetapi mereka belum mendengar dan belum mengenal Roh Kudus. Sehingga Paulus pada ayat yang keempat dan 6 memimpin mereka dan menumpang tangan atas mereka untuk membaptis mereka dengan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika mereka mendapatkan baptisan di dalam nama Tuhan Yesus, maka sesuatu otomatis karunia, anugerah yang diberikan Allah turun atas orang tersebut, yaitu karunia Roh Kudus. Yesus ketika datang, dia dipilih Allah dan diurapi, dia menjadi saut teladan. Dan ketika seseorang percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, maka otomatis juga dia sebagai pengikut Kristus, maka dia pun akan mendapatkan Roh Kudus di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa masih belum merespon gitu ya? Yang kedua, mungkin mereka masih terbelenggu, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh nafsu, atau penyembahan-penyembahan berhala, ataupun juga kutuk, kepahitan, dan mungkin juga terikat dengan hal-hal perbuatan dosa yang masih terus-menerus dihidupi, dan yang lain-lain. Dan membuat seseorang itu terpenjara, terbelenggu, seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada masa pembuangan tersebut. Sehingga apa yang dibutuhkan adalah kelepasan, pembebasan, pemulihan. Hal tersebut yang bisa dilakukan hanya oleh hamba Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
dan kita pengikutnya ketika kita memakai nama hamba Tuhan yang sejati yang dipilih oleh Allah, maka kita pun boleh melakukan pekerjaan yang sama dengan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan, melepaskan, dan memulihkan. Sedangkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika dia diurapi oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan notabene pasti berubah. Karena apa? Bukan kekuatan sendiri. Karena ketika Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita, maka dia akan mengubahkan kita menjadi sesuatu yang baru yang sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Sehingga benarlah di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Saudara yang kasih Tuhan, dengan demikian sesuai tema pagi ini dipanggil untuk tugas mulia. Ketika mengerjakan tugas mulia, itu akan merupakan wujud respon kita ketika kita menerima anugerah keselamatan. Yang kedua, itu merupakan bukti bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, sebagaimana Kisah Para Rasul 6, setelah penumpangan tangan Rasul Paulus kepada orang dalam nama Tuhan Yesus, mereka pun berubah. Karena apa? Ada Roh Kudus hadir di dalam kehidupan mereka. Dan di sana juga dikatakan mereka juga bisa berbahasa roh dan juga bernubuat. Tetapi yang terpenting itu memang bukti kehadiran Roh Kudus. Tetapi buat kita yang terpenting adalah bukti nyata Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita adalah kita mampu hidup seperti Tuhan Yesus. Di dalam karakter kita, di dalam tutur kata kita, dalam sikap hidup kita, di seluruh aspek hidup kita. Apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi panggilan kita. Sehingga cerminan Tuhan Yesus itu tergambar di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seseorang yang hidup di dalam Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya dia bukan seorang yang pasif, melainkan seseorang yang aktif. Karena apa? Dia memiliki energi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus di dalamnya. Sehingga ketika Roh Kudus ada di dalam diri seseorang itu, dia pasti digerakkan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada sekitarnya. Dia pasti didorong, dimotivasi untuk memperlihatkan suratan Kristus di dalam dirinya. Sehingga orang melihat perbedaan orang yang percaya dan yang tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, saya bersyukur ada di Saint Paul. Ada banyak hal di dalam 3 tahun saya belajar, dan ketika kami merintis dan ketika kami bergumul, sambil belajar, sambil menyelam minum air gitu ya, otodidak gitu ya. Ya, saya sangat bersyukur gitu ya, bagaimana Tuhan begitu menolong kami gitu ya. Dan saya bersyukur juga hadir di tempat ini untuk boleh menyaksikan bagaimana Tuhan baik buat saya. Masa pembuangan Israel itu tidak terus-menerus, semua ada masanya. Begitu juga ketika kita sekolah, kita berjerih lelah dengan tugas-tugas, tetapi ada masanya kita juga bisa happy ketika kita masuk di selesai skripsi mungkin nanti ya, kita happy. Sekarang masih belum, masih ditahan dulu gitu ya. Semua ada masanya, tapi itu bukan menjadi masalah. Yang terpenting kita bisa menikmati semua proses yang Tuhan izinkan kita hadapi. Dengan apa? Mengandalkan Roh Kudus. Dan itulah yang menjadi kunci. Kehadiran Roh Kudus dan firman, itulah yang menjadi kunci. Kita dimampukan untuk melakukan tugas mulia. Sehingga ketika kita melihat tugas, itu bukan sesuatu yang beban ataupun juga tanggung jawab yang memberatkan untuk kita lakukan. Bersaksi bukanlah sesuatu beban dan kekhawatiran ataupun juga yang menyulitkan buat kita. Karena itu akan menjadi habit atau kebiasaan atau dorongan yang luar biasa. Saya melihat di komunitas rumah bengkel orang-orang yang sederhana, ketika seseorang itu dijamah oleh Roh Kudus, banyak perubahan yang terjadi.
Kami hanya melakukan sedikit, yang lainnya adalah Roh Kudus yang mengerjakan. Dan itu bermultiplikasi di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa setiap kita dipanggil untuk tugas mulia. Bukan hanya hamba Tuhan, pendeta, ataupun yang saat ini sedang sekolah teologi ya. Tetapi setiap kita yang menjadi pengikut Kristus, kita diberi tugas mulia. Tugas mulia itu akan memberkati kita dan sekitar kita. Karena ingatlah, dunia ini semakin gelap. Dan ingatlah, mereka pun membutuhkan keselamatan dan berita akan Kristus di dalam hidup mereka. Lakukan ketika kita membuka diri kita untuk dipakai Roh Kudus. Lakukan dengan hati dan percaya akan tuntunan Roh Kudus. Kesaksian kita akan membuahkan jiwa-jiwa yang datang juga kepada Kristus. Penutup pada firman Tuhan kali ini diingatkan, pesan firman Tuhan hari ini adalah panggilan, ajakan dan undangan Allah masih berlaku dan menjadi bagian kita. Mari kita selidiki hati kita, apa yang menjadi halangan-halangan, hambatan-hambatan untuk kita tidak merespon dan bawa itu di hadapan Tuhan untuk Tuhan boleh pulihkan dan juga Tuhan boleh selesaikan dan Tuhan boleh dorong kita untuk boleh menerima panggilan mulia. Sehingga pada bagian ini kita bisa menikmati apa panggilan kita dan kita bisa melakukannya dengan sukacita. Pilihannya, kita mau melakukan dengan sukacita ataukah kita mau menunda, ataukah kita mau mengabaikan. Yang rugi kita sendiri nantinya. Karena nanti di sana yang ditanya Tuhan, berapa jiwa yang kau kenalkan tentang aku. Bapak Ibu, biarlah kita boleh memanfaatkan waktu kita, tidak menunda untuk menerima tugas mulia, melakukannya dengan sukacita sebelum habis waktu. Dan juga jangan sampai ada kerikil yang jatuh di kepala kita sehingga kita harus menghadap ke atas. Tapi fokuslah ketika firman Tuhan ini disampaikan, biarlah ini menjadi acuan di dalam diri kita untuk melakukannya. Di lingkungan kita sendiri dulu, ya, sampai pada lingkungan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mendapatkan pesan firman Tuhan. Kami tahu kami terbatas dan juga kami lemah. Namun kami sangat-sangat bersyukur mengenal dan juga memiliki Engkau ya Tuhan Yesus, yang menjadi teladan kami, yang menjadi juru selamat kami dan menjadi arahan kami. Bapa, kami bersyukur Engkau telah menempatkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti setiap pesan firman Tuhan. Dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Sehingga hari-hari kami ini Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan. Karena kami boleh menjadi cerminan dan juga suratan Kristus yang terbuka. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahkan juga terdorong untuk boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak, berkati jemaat di tempat ini, berkati hamba Tuhan setiap pengurus, agar gereja ini Tuhan boleh bertumbuh iman dan juga boleh menyukakan hati Tuhan, menjadi alat Tuhan di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.